Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Husni Alawiyah, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 10 Sarawangun. Hari ini saya bersama Bu Reti Nirmalasari, guru bahasa Inggris. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi dengan Bu Reti dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reti. Waalaikumsalam, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi hari ini kita sudah janjian tadi, Bu, ya, akan melakukan observasi. Mungkin pertama, Ibu adalah guru bahasa Inggris, ya, Bu, ya, di SMK Negeri 11. Baiklah, Bu, siap, Bu, ya, kita mulai. Insyaallah siap. Pertama, mungkin saya akan menanyakan tentang kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ketika observasi nanti apa? Terima kasih Nia untuk kesempatan kita kali ini ya. Pada observasi nanti di sana kan nanti saya akan mengambil materi tentang description text, itu yang mendeskripsikan objek, gitu kan. Nah di sini tujuan akhirnya nanti saya ingin atau apa ya? Saya itu mau peserta didik itu mampu mendeskripsikan secara lisan dan tulisan objek yang berhubungan dengan ala-ala tata busana. Kenapa ala tata busana? Karena besok saya akan melakukan observasi kita itu di kelas jurusan tata busana, tepatnya di kelas 12 tata busana. Dan di sini saya akan mengambil elemennya menulis dan mempresentasikan. Dari tujuan pembelajaran tadi, Bu, kira-kira arah pengembangan yang akan dicapai apa? Arah pengembangannya di sini yang normatifnya itu disiplin, kerjasama. Ya, kenapa nanti? Karena di sini saya akan menggunakan model pendekatan GBH, itu Zahra Basic Approach, itu strateginya. Karena di sana akan ada hubungannya dalam Zahra Basic Approach tadi. Karena kan ada joint construction, yang mana di bagian tersebut mereka join buat kelompok dan nanti akan diberikan tugas. Setelah itu mereka bekerja sama, nanti mereka mempresentasikan. Jadi ini tadi mereka bisa disiplin, kemudian mampu bekerja sama dalam timnya, nah supaya dengan tanggung jawab supaya hasilnya bagus. Ya. Jadi yang harus dicapai tadi adalah disiplin, ya, Bu, ya. Ya, sama. Kemudian strategi yang akan digunakan adalah dengan metode Zahra Basic Approach. Selain itu, adakah strategi lain bisa menggunakan aplikasi atau bagaimana, Bu, sehingga kelas itu benar-benar hidup atau nyaman? Ya, terima kasih Bu Nia. Insya Allah nanti seperti biasa ya. Kalau saya kan 4 jam tuh. Kalau 1 jam pertama itu saya biasanya ada penyetelan hafalan kosakata. Ya, karena apa? Ini kan sangat penting. Karena kalau nggak diulang-ulang, mereka lupa. Nah, kemudian nanti juga akan ada setelah persepsi atau di tengah atau di akhir pembelajaran nanti biasanya saya akan menggunakan ice breaking. Ya, ice breaking. Dan insya Allah nanti juga akan ada video pembelajaran. Jadi saya ingin nanti belajarnya efektif dan ya senang lah, happy anaknya, mudah-mudahan ya. Targetnya seperti itu. Anak merasa nyaman dan aman di dalam kelas. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sudah berdiskusi hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti, Bu, di observasi dan pasca observasi, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini benar-benar tercapai dan bisa optimal dan berdampak pada anak-anak, insyaallah. Terima kasih, Bu Reti. Demikianlah pra-observasi hari ini dengan Bu Reti Nirmalasari, dan insyaallah nanti akan diteruskan dengan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? Are you okay? Okay. How do you feel now? Hilda? I'm like feel happy Happy? And then? and Enthusiastic? yes, Yes. And you? happy. 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 Rosna? Fine. Fine. Thank you. Good. Raya? I'm So so happy. And you, Meta? happy. Why, good. Thank you. Alhamdulillah ya, kita semua ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu dulu yang penting. Kalau sudah sehat dan bahagia, insya Allah yang lainnya lancar. Ya dok? Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, let's pray together. Yes. Wait today? No? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Sambil saya ngecek absen, yesterday we studied about sampai masih ingat? Yesterday, yeah, we studied about description text, yeah. Apa itu description text? Rosna, masih ingat? Description text, teks yang bagaimana yang Rosna tahu? Menjelaskan secara ringkas dan jelas. Apa yang dijelaskan? Tentang suatu apa? Suatu objek. Good, thank you. Dia menjelaskan tentang suatu objek. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran mulai, kita setoran hafalan dulu ya. Siapa yang mau tampil duluan? Salah? Ya, saya mau tampil duluan. Ada? Setoran hafalannya? Ya, come please. Ya, come ini. Ini sudah ketemuan ke tiga ya? Tiga atau empat? Tiga ya? Dengan materi yang sama. Atau Manda duluan? Bisa? Oke. Kan deh. Ya. Good. Orang-orang yang ketemu wae sini mana? Berapa? 4. Ya. Oke. Kita siapa yang duluan? Boleh 4. Ya. Oh, Naya duluan. Ya. Kan ya? Duluan dulu. Yes. Yes, please. And many seashores, distributing, and glasses sarung tangan, and zipper reflecting, button is kancing, and needle is jarum, leather jacket is jaket kulit, bedroom itu baju mandi, and flip-flop is sandal jepit, belt itu ikat pinggang, and umbrella is payung, tie is dasi,
yang vocabulary-nya kita terus ya, review ya, itu pembahasan kosakata. Mengingat kembali kosakata. Yang mana kosakata ini akan berhubungan dengan materi kita, dengan jurusan kalian. Mungkin Rosna atau si Edu mau nyambung lagi kan? Gimana? Cukup? Cukup. Minggu depan lagi ya. Minggu depan. Nah, sebelum pembelajaran mulai kita ini dulu apa namanya brainstorming. Apa itu brainstorming? Kita main dulu ngegame. Mau ngegame? Yes. Yes. Mau ngegame? Yes. Stand up. Kita ngegame. Ngegame. Sini. Cari pasangan di sana. Yes. Dulu ya. Kata kuncinya apa kemarin? Description text. Yes. Iya, kuat tentang apa? Deskripsi itu tentang kamu mengidentifikasi apa ya? Sebuah objek. Sebuah objek karakteristiknya, ya kan? Nah, di sini coba betul nggak apa yang disebut kawan-kawan? Kita cek. Nih, nampak kelihatan? Nah, ini definition of description textnya. Gimana sih kita kemarin ya? Ya, di subscribe. Siapa yang bisa baca? Lihat dong, silakan. Description text is a type of text which give description about an object, living things, such as person, place, or thing. Nah, itu kata kuncinya apa? Kata kuncinya mana? Object. Kata kuncinya mana? Description. Ini kata kuncinya ya. Nih, ya kan? Kemudian apa lagi tadi? Objek. Memberikan kata kuncinya. Nah, memberikan description. Description ini bisa apa kemarin saya bilang? Karakteristik ya atau apa? Atau ciri atau ciri khas dari objeknya, ya kan? Nah, ini orang ini maksudnya benda hidup atau benda mati. Benda hidup contohnya apa? Manusia kita. Apalagi hewan, tumbuhan, animals, ya kan? Dan tumbuhan. Ini hidup atau mati? Kan? Hidup. Mati. Kalau itu ya cuma kalau bisa bilang orang. Next place. Iya, karena dia menanyakan location. Ya kan? Sama dengan benda. Apapun itu, whatever. Ya. Any questions so far? Any question? No? Next step? Next step? Yes. Can you repeat again? What is the description again? Repeat. Description text is the text yang bagaimana? Boleh pakai bahasa Indonesia, yang penting kalian paham. Teks yang bagaimana? Pakai bahasa sendiri. Ini teksnya Menggambarkan suatu objek. yes. Tentang suatu objek. Apa saja objek yang bisa kita berikan contohnya? Bisa apa saja? Person, place, or thing. Intinya nih, ini adalah kata kuncinya. Tangan kamu kayak bersalaman tapi nggak kena. Sini. Tapi nggak kena. Nggak kena ya. Bersama tapi nggak kena. Yes. Jadi pada saat bila saya bilang misalnya tiga berarti apa? Ganjil kan enam. Ganjil. Ya kan? Tiga adalah ganjil. Maka yang mengambil tangannya itu genap mengambil yang ganjil. Berarti genap mengambil yang ganjil. Contoh. Misalnya tadi apa? Ganjil. Ya. Si Tirga benar. Saya set dengan kaki karena masih gini nih. Maka
Indra mengambil tangannya si Sally. Iya. Berarti konsentrasi. Kalau saya bilang 10, genap atau ganjil? Genap. Maka yang ganjil mengambil tangan yang genap. Saya bilang nih 10, berarti ngambil Sally mengambil tangan si genap. Kalau salah Salah, kita akan aja. Salah, bisa? Itu yang pertama, yang kedua. Kita masuk ke literasi, tapi kita coba ke yang numerasi dulu, konsentrasi dulu. Siap? Siap? Oke. Tangan yang sama, tapi nggak kena. Jangan kena. Itu kekenyan, nanti jatuh. Nggak, maju. Yes. Listen to me, okay? Ready? Okay. Number 5. Pasangnya mikir dulu. Hitung dulu. Yang lalu, kamu yang punya gadget, kamu mengelak. Jangan sampai kamu mengelak. Yang punya angka kelak. Nampak konsentrasinya. Saya mulai lagi. Number 2. Nah, dikit. Ini lumayan konsentrasinya. Ya, sekali lagi. Nyala ya. Number 10. Once more. Tangannya gini, jangan gini doang. Number 1. Sudah bisa konsentrasi? Belum? Kita masuk ke literasi dan numerasi. Sekarang numerasi angka. Sudah mau konsentrasi sedikit masuk? Bisa? Mau yang pakai yang ini apa mau yang hitung-hitungan? Mau masih pakai yang ini? Yang hitung-hitungan lagi? Oke, yang hitung-hitungan. Pakai bahasa Indonesia? Oke. Ingat, tangannya tetap. Kalau hasilnya ganjil atau genap tetap seperti tadi. Kalian akumulasikan. Mau dikurang, tambah, atau dibagi. Dengarkan nanti ya. Oke. Listen to me. Listen carefully. 1 ditambah 1. Before we close the study day, the lesson today, I want to ask you, how do you feel? How do you feel about the lesson today? How do you feel? Apa yang kalian rasakan? I'm so happy and Understand? Yes. and like easy man. Easy? I'm so happy listening. And then, sama lagi, mau coba? How do you feel after the lesson today? I'm so happy and Listen. Dengarkan, nanti understand. Yes. Okay. If you happy, terus. Nah, sebelum berakhir, kita berdoa kembali. Tadi berdoa untuk mengawali dan ini untuk mengakhiri. Let's pray together. Please
Thank you ya. Conclusion. Conclusion from the lesson today. Conclusion itu adalah rangkumannya ya, kita rangkum sama-sama ya. Sampai rangkumnya. What definition of description text? Dalam bahasa kamu sendiri saja nggak? Menggambarkan Yes. menggambarkan suatu objek, Objek. Objeknya apa saja? person, Person, place, place, motif. thing. Thing juga bisa benar-benar nanti ya. Iya. Kalau place apa yang digambarkan? Lokasi, Location. Good, thank you. Kalau person? Orang. Contohnya tadi saya kasih siapa? Resna. Ya kan? And then apalagi bisa disimpulkan? Structure. Structure-nya apa saja tadi? identification. Apa itu identification? Siapa yang bisa jawab? Gambaran secara umum Ya, menggambarkan secara tentang apa? tentang suatu objek yang kita deskripsikan. Oke, good. Thank you. Next, number 2. Description. Apa yang description-nya itu? Ciri-ciri dari apa? Dari suatu objek Objek yang mana? Yang akan digambarkan. yang mana yang akan dijelaskan. Digambarkan. Ciri-cirinya apa? Nah, Iya. ada yang ditanya? No. Apalagi selain dari itu? Dia menggunakan tensesnya apa? Apa tadi? Ayo. Simple present. Simple present tense. Good. Kalau dia simple present, maka dia menggunakan kata kerja berapa? Satu. Kesatu atau yang pertama. Oke. Iya. Mudah-mudahan ingat ya, masih terus ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam setelah observasi dan hari ini saya bersama Bu Reti Nirmalasari akan melakukan pasca observasi. Tadi kita sudah 2 JP Bu ya, 2 JP melakukan pembelajaran dan alhamdulillah hari ini Bu Reti ada kelonggaran waktu untuk melakukan pasca observasi. Gimana Bu perasaannya setelah melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah puas ya. Dalam artian sejauh ini apa yang tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi kita harus satu persatu Bu ya, tentang TP Ibu apakah tercapai dan bagaimana penjelasannya? Alhamdulillah selama proses pembelajaran tadi TP-nya sudah tercapai, yaitu diharapkan peserta didik bisa membuat teks deskripsi dan mempresentasikannya di depan kelas. Alhamdulillah tercapai. Kemudian dalam pembelajaran kan ada model atau metode atau strategi pembelajaran yang ingin kita lakukan Bu ya. Berdasarkan modul ajar Ibu, apakah itu tercapai dan bagaimana situasi kelas menurut Ibu? Ya. Sebelumnya model pendekatan yang saya pakai itu Gilead Zambra Basic Approach. Kenapa? Karena kan ini berbasis teks. Pendekatan berbasis teks, karena tadi teks description. Nah, kemudian dalam teks description tersebut dia ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama BKOF, building knowledge. Yang kedua mode, itu modeling, kita menjelaskan. Yang ketiga JICO, itu joint construction, mereka dibuat kelompok, jadi bekerja sama dalam kelompok. Yang terakhir itu ICOT, independent construction, mereka tugas mandiri, itu maksudnya. Nah, selama pembelajaran tadi alhamdulillah semuanya sudah tercapai dari tahap BKOF sampai ke ICOT-nya. Cuman pas di ICOT itu pembagian tugasnya sudah, itu saya jadikan PR, besok presentasinya di pertemuan berikutnya. Tapi tadi mereka sudah melakukan presentasi Sudah juga Bu ya. Per kelompok mereka sudah melakukan presentasi dan refleksi juga tadi Iya. Bu ya. Jadi berdasarkan pembelajaran tadi, ada nggak catatan khusus atau yang perlu diinikan menurut Ibu? Dari ibunya maupun dari anaknya atau bagaimana? Kalau catatan khusus sepertinya enggak punya ya, karena alhamdulillah tadi perjalanannya lancar. Cuma seperti biasa kosakata mereka harus ditambah lagi. Tapi catatan khususnya memang vocabulary Vocabulary yang masih kurang. rendah, yang masih rendah.
karena itu mungkin menyangkut pembelajaran sebelumnya Iya. atau metode sebelumnya atau memang kesiapan mereka ya. Dari hal-hal yang kita bicarakan tadi, kira-kira MTL-nya apa? Rencana tindak lanjutnya diharapkan tiap-tiap siswa itu mampu atau bisa membuat sebuah teks, khususnya teks description, itu RTL-nya, dan mereka nanti akan dikumpulkan yang mana teks tersebut harus sesuai dengan strukturnya. Oke, berkaitan tadi ada ibu catatan khusus, walaupun mungkin tidak hanya pembelajaran bahasa Inggris yang ibu ampu, gitu, mungkin di kelas juga mengenai vocabulary. Nah, kira-kira yang sudah ibu lakukan mengenai vocabulary ini, penguasaan vocabulary anak-anak itu apa? Untuk menyiapkan mereka dengan kekurangan ini. Iya, untuk menyiapkannya apa ya? Ini penghafalan perbendaharaan kata. Jadi sebelum pembelajaran mereka ada setelan hafalan. Itu untuk mengingat kembali kosakata yang berhubungan dengan materi. Dengan metode ini yang penyetelan hafalan ini, apakah menurut ibu sudah berhasil? Sejauh ini sekitar 70% berhasil. 70% berhasil. Berarti hal ini akan ibu lakukan ya. Mungkin ada perbaikan nggak? Maksudnya dengan setelah hafalan mereka menghafal di dalam kelas kan 75% bu. Kita kan perlu meningkatkan mungkin jadi 80, 85. Menurut ibu ada nggak pembaharuan atau pengembangan dari cara ini? Pembaharuannya mungkin ke ini ya, ke strateginya ya. Contohnya apa bu? Strategi mereka ini ya, dari mereka biasanya kan gini bu, anak ini kan sesuai dengan minat bakatnya ya kan. Iya. Kalau yang saya kasih mungkin monoton. Misalnya nih, tadi kebetulan kita di kelas tata busana, saya berikan hafalan seputar jurusan tata busana. Kontekstual. Ya, kontekstual kan masih kan. Jadi untuk yang lebih tingginya lagi supaya naik rencana saya, ini mereka buat video, ya kan, berdasarkan minat bakat mereka. Ya, seperti itu. Jadi kalau mereka misalnya, oh dia memang nih minatnya suka ngomong nih, ya kan? Ya silakan mereka buat video mungkin yang percakapan atau mereka mungkin menghafal sendiri sambil videokan trik mereka lah. Nah, sambil yang ngoceh-ngoceh mungkin kan, seperti itu. Yang kedua mungkin dia nih sukanya praktek langsung. Nah ya, sambil itu dia menjelaskan, oh ini bendanya ini jarum ini deh. Jadi mereka menghafal tapi sambil bekerja sambil sesuai dengan minat bakatnya. Alhamdulillah kita sudah melakukan pra-observasi, jadi melakukan observasi sebanyak 2 JP yang mata pelajaran bahasa Inggris bu di kelas 12 tata busana. 12 tata busana, dan sekarang kita melakukan observasi. Mudah-mudahan pengembangan yang akan dilakukan untuk RTL yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Mungkin kita bisa diskusi lagi kali ya, sebulan lagi mungkin bisa bu ya, kita ada luangan waktu untuk melakukan coaching seperti ini. Terima kasih Bu Reti, semoga berjalan hari kita dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Alaya, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serang. Baiklah, hari ini saya bersama PP saya Bu Romi Ati dan Bu Reti Nirmalasari, sebagai guru bahasa Indonesia, dan teman saya akan melakukan pasca observasi. Bu Reti sudah melakukan kemarin, kami sudah melakukan pra observasi, dan hari ini melakukan pasca observasi.
Apa kabar Bu Reti? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Ini yang sehat? Alhamdulillah sehat. Senang lah hari ini ketemu dengan Bu Reti. Iya. Susah. Dengan nuansa pink ya Bu ya. Pink, selalu pink kayaknya ya. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dari Allah Bu ya. Amin. Nah, baiklah Bu, kita sudah janjian tadi ya hari ini dengan segala perjuangan Ibu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sudah melakukan kemarin Ibu sudah mengajar ya, dan saya observasi lebih kurang 2 JP ya, 2 JP di kelas 12 tata busana dan jumlah anaknya 6 orang. Memang kalau untuk kelas tata busana masih gitu ya Bu ya. Kalau SMK ini 6 orang, 10 orang biasa gitu. Oke. Nah, pertama saya berdiskusi mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira berdasarkan hasil praobservasi kita, kira-kira menurut Ibu tujuan pembelajaran yang sudah tercapai dan bagaimana jalan ceritanya lah gitu. Baiklah, terima kasih atas waktunya juga. Ini kalau sedikit menghayat bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Oh iya. It's okay. Nah, alhamdulillah juga untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang mana tujuan pembelajaran kemarin itu kan diharapkan siswa mampu membuat teks deskripsi, kemudian mereka mempresentasikannya di depan kelas. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, berarti tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian kita lihat dari ketercapaian profil pelajar Pancasilanya itu kritis dan kerjasama Bu ya. Iya. Saya lihat tuh kemarin kan ada game, ada SPG dan sebagainya. Kira-kira dari pembelajaran ini tadi tercapai nggak itu gimana? Alhamdulillah kalau dari kelimanya tercapai. Mereka berkritis, kerjasama, kemudian disiplinnya yang ada karena tepat waktu. Mereka dengan kerjasama, saya kasih waktu bisa. Iya, itu juga kolaborasinya juga ada. Jadi alhamdulillah tercapai. Yang menarik dalam perencanaan kita kemarin adalah strategi pembelajaran. Iya. Kalau saya yang guru kimia, guru IPAS agak berbeda ini kan. GBA Bu ya? GBA, Sanggar Basic Coach. Gimana Bu, pencapaiannya seperti apa? Sebenarnya GBA itu kan saya bilang kemarin GBA itu kan Sanggar Basic Coach yang mana pendekatan berbasis teks. Kebetulan materi yang saya ambil kan tentang text description. Nah, jadi itu juga kami tuh untuk bahasa Inggris itu memang disarankan untuk menggunakan pendekatan GBH. Jadi sesuai yang mana GBH itu mempunyai 4 langkah-langkahnya. Kalau yang lain kan banyak tuh. Kalau yang ini 4 itu BKOR, building knowledge, yang mana stimulus lah gitu. Yang kedua modeling of the text, itu gurunya sebagai modeling. Di situ juga gurunya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi yang akan dijelaskan nanti. Kemudian yang ketiga itu G-code, joint construction. Nah, di sana setelah dijelaskan dan KBM-nya di sana intinya tadi mereka bekerja sama dalam artian satu kelompok ada beberapa siswa. Jadi ada pembagian kelompok di sana. Mereka bekerja sama. Kebetulan materinya teks, jadi mereka membuat teks di sana dan nanti mempresentasikan. Yang terakhir itu adalah IKOT, independen. Nah, independen kan banyak kan mandiri Bu. Independen berarti penugasan secara mandiri. Penugasan secara mandiri ini bisa berupa latihan maupun bisa berupa PR. Jadi berdasarkan saya observasi kemarin ya Bu kan ada ice breaking, ternyata ice breaking itu input kepada pembelajaran ya Bu. Iya. Jadi bagus menurut saya itu ide itu seolah-olah seperti ice breaking tapi sesungguhnya itu adalah ditautkan atau bagian dari pembelajaran. Kemudian mungkin yang saya lihat observasi adalah salah satunya refleksi ya. Alhamdulillah kemarin bagaimana dengan refleksinya setelah Ya, untuk refleksi kemarin kita sama-sama
kita refleksinya di sana, kita sama-sama yang pertama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari sama-sama tadi kan. Anak memberikan kesimpulan tentang materi atas ya kita atas bimbingan kita. Dengan kita membimbing mereka, alhamdulillah mereka juga tahu. Kemudian di sana kita memberi rewardnya dengan ucapan terima kasih, semuanya sudah bagus, gitu kan. Itu memberikan motivasi kepada mereka. Dari semua proses itu tadi diceritakan dari PP, hal-hal wajib ya, PP, strategi, refleksi gitu kan. Kira-kira ada catatan khusus atau goal yang mesti menjadi apa ya, masalah atau apalah gitu kan. Dan itu perlu ditangani atau bagaimana? Kalau Anda yang masalah serius, saya rasa tidak ada. Cuma kalau saya itu selalu menekankan kepada kosakata. Karena kan bahasa di sini semakin banyak perbendaharaan kata, mereka semakin mudah untuk mengerti apa sih makna dari teks tersebut. Nah, ada yang masalah besar, ya ada yang kalau kosakata sedikit gimana mereka bisa paham ya kan. Jadi itulah yang masih kendala bagi saya. Jadi biasanya solusinya saya itu ada penghafalan kosakata, bukan ada setorannya. Ada setoran hafalan kosakata sebelum masuk ke pembelajarannya. Nah itu biasanya saya acak, karena kalau semua kan nggak mungkin nih. Saya acak minimal mereka sudah antisipasi. Mereka nanti aku ini suruh. Jadi mereka sudah antisipasi di rumah kalau mereka ada hafalan kosakatanya. Kemudian mereka juga kan anak ini kan berdiferensiasi ya, mungkin bakatnya yang ini sukanya ngomong, yang ini sukanya buat video. Nah mereka dengan yang suka ngomong mungkin dianya suka ya sambil divideokan atau bagaimana melatih kosakatanya tadi. Untuk anak yang suka buat video mungkin misalnya dia mendeskripsikan sebuah benda, dia suka hobinya memang buat video, konten gitu kan, zaman sekarang kan gitu ya, buat konten dengan secara simpel ciri-ciri dari benda yang dia Menarik sebenarnya, berarti kita ditegaskan dulu berarti masalah kosakata. Secara universal, secara umum ya, secara umum masih ada di yang sudah dilakukan hari ini adalah punya kosakata itu dengan memberi beban kepada mereka sebelum pembelajaran ya. Penugasan itu tapi belum tercapai 100% ya Bu? Iya. Maksud saya gini, ketika sudah dilakukan berdasarkan pengalaman panjang itu tadi, saya yakin karena saya tahu itu sudah dilakukan berkali-kali ini gitu kan, dan berdiskusi juga mengenai ini kita belum tercapai yang mungkin sekarang sekitar berapa persen lah, mungkin 60 berapa persen, 70%. Nah kita mau meningkat nih dari 70 ke 40 ke 75, jelas ada peningkatan gitu kan. Berdasarkan pengalaman itu tadi, kira-kira trik atau strategi apa lagi yang akan Ibu lakukan sehingga pembendaharaan kosakata atau kebudayaan ini lebih meningkat sehingga berdampak pada proses pembelajaran. Ya, makasih Bu ya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan yang berdiferensiasi tadi ya, karena ada sudah satu lokal itu kan sudah saya coba, alhamdulillah mereka selain dari percaya dirinya tumbuh juga, mereka sepertinya enak dia buat konten gitu. Karena kadang kan anak ini kan malu ya Bu ya. Kadang anaknya, Mam, malu Mam. Mana Mam kalau kami buatnya tuh di ini aja katanya kan, di kontennya aja. Misalnya saya ambil contohnya apa ya, yang simpel aja ya Bu ya, buku. Dari buku itu book, gitu kan, ciri-cirinya apa. Mending dia buatnya seperti itu. Tapi itu saya rasa tidak semua jurusan yang seperti itu ya. Mungkin kalau untuk beberapa jurusan bisa, karena kan karakteristik kita ada yang lokalnya semuanya cowok, ada yang campuran, ya kan? Ada yang cewek semua. Nah, saya rasa itu kan mempengaruhi dari karakteristik mereka itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang anak cowok mau ada juga yang mau, tapi ada juga yang malu dan minat. Nah, jadi mau kamu seperti apa nak? Mam, kami mau yang tuh mah hafalannya tuh di lain waktu aja ya Mam, bisa juga. Jadi intinya tuh senyaman mereka lah. Yang biasanya kita mengaturnya misalnya
pas ketemuan saja triknya. Nah ini kami bisanya kapan, nah nanti kita sesuaikan yang waktu panjang saya seperti itu. Jadi saya tertarik ya kesimpulannya dari ibu tadi, diferensiasinya berdasarkan gaya belajar mereka atau bisa juga berdasarkan kejuruan mereka. Iya. Oke. Berarti kalau kemarin masih belum sampai sedalam itu, berarti sekarang sudah nambah. Misalnya kalau anak PO berdasarkan misalnya barang yang mereka punya lah, Iya, gitu ya. iya, yang hubungan jurusan mereka. Jadi kalau anak DKP kan nggak mungkin ciri-ciri bicycle kan Iya, iya. gitu. Jadi diferensiasinya juga berdasarkan kejuruan mereka ya. Jadi menarik, maksudnya menarik, sangat menarik, sehingga pemeliharaan anaknya bisa meningkat dan bagus gitu. Dari semua rencana kita tadi bahwa pemberangkatan mereka harus berbanyak dengan cara strategi diferensiasi, kemudian berdasarkan kejuruannya masing-masing. Kira-kira tindak lanjut untuk kelas ini apa? DPH ya. Karena tindak lanjutnya di sini itu tadi kan dia sesuai dengan tujuan pembelajarannya, mereka sudah mampu membuat teks deskripsi, ya kan, mampu mendeskripsikan objek yang ada di dekat dia lah. Deskripsi itu kayak prosedur kerja gitu loh kalau kami bikinnya. Enggak. Ini kalau itu kan prosedur. Kalau ini mendeskripsikan atau memberitahukan kepada pembaca atau pendengar ciri-ciri dari benda yang ada di dekat kita. Iya. Jadi lawan bicara kita itu bisa mengimajinasi dia kan, yang nggak tahu menjadi tahu. Contohnya, anggaplah dia nggak tahu misalnya, oh ini kue donat. Saya makan kue donat loh, yang mana sih? Gitu misalnya, oh kue donat tuh yang ini loh, yang bentuknya bulat, kemudian tengahnya bolong, yang biasanya ada coklat atau dikasih gula. Tentu kan yang lawan bicara kita mengimajinasi, oh yang itu. Jadi dengan cara dia memberikan ciri-ciri, orang paham. Itu namanya deskripsi. Deskripsi Kayaknya itu Bu ya, mereka mampu melakukan itu. Alhamdulillah menarik pembicaraan kita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi orang lain. Nah untuk saya juga nih, dengan strategi pembelajaran itu dengan vocabulary anak, dengan diferensiasi tadi berdasarkan jurusan, karena kita ini unik ya, ini ada keunikannya itu kejuruan. Jadi kebanggaan mereka terhadap jurusan itu beda-beda gitu kan, tidak mau disama-samain. Beda-beda ada karakter, gaya juga, jangan kayak ngomongnya beda ya. beda. Lain jurusan, lain gaya bicara. Jadi guru bahasa Inggris berperan di situ juga ya. Alhamdulillah. Makasih Bu Reti. Hari ini kita sudah diskusi dan mudah-mudahan berdampak baik pada siswa kita. Dan sesungguhnya ini adalah bagaimana pekerjaan kita sebagai guru ini tidak hanya sebatas kita menunaikan kewajiban Bu ya, tapi juga berdampak siswa dan berpihak pada siswa. Kalau saya lihat luar biasa, berarti guru hebat, dan nular juga ke saya. Masih belajar, sama prosesnya. Itu saja hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan terima kasih guru. Berarti semoga hari kita selalu baik ya. Amin. Saya Hiru Utopia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.